Selamat datang di Dongeng Kesel AJ, segmen baru lagi di season 4 ini, dimana kita hanya membacakan dongeng fiksi yang kita bikin sendiri, yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan sama sekali. Jadi sama seperti sinetron, cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Oke, dan Dongeng Kesel AJ pertama ini berjudul The Lonte of Loshan. Di suatu pagi di tahun 4 pada kerajaan Loshan di kepulauan California, seorang pemimpin besar baru saja pulang setelah mencari ilmu selama 3 tahun di luar negeri. Seluruh pengikutnya menyambut dengan meriah. Dari seluruh penjuru Loshan, orang berbondong-bondong menjemput sang pemimpin ke pelabuhan. Saking banyaknya pendukung yang menjemput, maka beberapa warga sekitar merasa terganggu. Ada beberapa warga yang terlambat menuju kapalnya karena terhalang oleh pendukung para pemimpin. Ada beberapa awak kapal yang dicekal oleh kaptennya karena menyatakan ketidaksetujuan dengan para pendukung pemimpin, dan juga ada beberapa fasilitas pelabuhan yang rusak. Namun seperti kata pepatah, singa tidak perlu memikirkan pendapat domba tentangnya. Jadi seluruh keluhan rakyat ini tidak diacuhkan oleh para pendukung pemimpin, dan penjemputan itu pun berjalan dengan lancar. Terobati sudah perasaan rindu yang terpendam selama 3 tahun. Sang pemimpin akhirnya pulang dan siap kembali untuk memimpin kita menuju jalan kebenaran. Beliau berdiri dengan gagah di atas kereta kuda, berkeliling Loshan dan menyapa seluruh pengikutnya. Meskipun banyak warga yang terganggu, tapi tidak ada satupun yang berani mengusik pemimpin ini. Prajurit istana yang biasanya ditakuti justru menjaga acara ini. Kaisar dari Loshan yang biasanya benci kerumunan justru berkunjung ke rumah sang pemimpin. Dan Raja Besar California pun hanya bisa diam tanpa suara. Namun di tengah-tengah meriahnya acara, di tengah-tengah megahnya kepulangan sang pemimpin besar legendaris, di tengah-tengah seluruh keagungan dan kemuliaan itu, ketika tidak ada yang berani untuk melawan atau membantah, bahkan mengkritik sang pemimpin, tiba-tiba terpecahkan oleh satu suara lantang yang merobek sunyinya ketakutan. Dan suara lantang itu berteriak, "Heh, tukang obat!" Seluruh penjuru Loshan terkejut dengan yang wanita itu katakan, dan ratusan orang langsung menghujat wanita tersebut di sosmed, maksudnya di lapangan tersebut. Namun sang wanita tidak bergeming. Wanita tersebut bernama Lonte, seorang janda beranak 3 yang sangat jauh dari kata sempurna. Banyak sekali kasus, dari mulai penganiayaan sampai kasus seksual yang Lonte terlibat di zaman dahulu, sehingga rakyat seluruh California hanya mengetahui dia sebagai wanita yang nakal, wanita yang binal, wanita yang tidak malu untuk memperlihatkan kulitnya dan mempertunjukkan lekukan tubuhnya, wanita yang tidak pernah sopan dalam berkata-kata, wanita yang dianggap jarang menyuarakan kebenaran. Namun pagi ini bahkan bumi dan langit pun tercengang melihat nyali Lonte yang berani untuk melawan sang pemimpin. Dan seorang panglima besar dari sang pemimpin pun tidak terima junjungannya dihina seperti itu. Ia berteriak, "Hey, Lonte of Loshan!" Ia sebenarnya ingin bilang Lonte of Loshan, kan kalau zaman medieval gitu ya, Helen of Troy, Robb Stark of Winterfell. Dia ingin bilang Lonte of Loshan, namun dia ini cadel F dan cadel H, jadi hey, Lonte of Loshan gitu. Jika Anda tidak meminta maaf dan menarik omongan Anda, maka kita akan kepung rumah Anda dengan 800 pasukan. Lonte tetap tidak bergeming. Melawan satu wanita sepertiku membutuhkan 800 pasukan. Apakah kalian tidak malu? Apakah kalian tidak bisa melawanku sendiri? Apakah perlu aku tambahkan 200 pasukan untuk kalian agar menjadi 1000? Teriaknya dengan lantang. Kacau, kacau, kata sang pemimpin. Dan Lonte pun tidak berhenti di situ. Ia mengumbar semua kesalahan-kesalahan sang panglima dan sang pemimpin di zaman dahulu. Dan rakyat-rakyat kecil yang takut, salut, hormat kepada Lonte, dan tidak menyangka bahwa dia adalah satu-satunya yang cukup berani untuk melawan pemimpin besar mulia tersebut. Tapi di tempat dan waktu yang berbeda, sang pemimpin berkata, "Jika para prajurit istana tidak memproses semua yang menghina kepercayaan kami, maka jangan salahkan kami jika besok kepalanya ditemukan di jalanan." Siapakah yang dimaksud? Apa yang sedang direncanakan? Apa yang akan terjadi kepada Lonte? Akankah ia menjadi pahlawan legendaris di Loshan, atau hanya menjadi korban keperkasaan sang pemimpin? Tidak ada yang tahu, karena ini hanya cerita fiksi ngasal. Sekali lagi, tidak ada hubungannya dengan kejadian di luar sana, karena kami pun jarang mengikuti berita.
Jadi untuk kalian yang komen ada tukang bakso di depan rumah atau hati-hati tiba-tiba hilang bang, kami sumpahin agar Anda ditangkap oleh sang pemimpin langsung, dibentak-bentak oleh sang panglima di depan muka Anda, disambiti batu oleh 800 pasukan. Nggak bercanda teman-teman, gue gak mau nyopain lo kayak gitu. Tapi mungkin kita akan temukan jawabannya di episode berikutnya dari Dongeng Kesel Aja.